Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Lukisan Ratu Kidul tahun 2019. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali seseorang yang dibungkus, kemudian wajahnya dilukis. Film pun dimulai. Pindah ke momen tumbangnya Brahma. Dimas dan Satria sebagai anak pun berhak mewarisi sebuah rumah peninggalan Brahma di Bogor. Sat wat mereka langsung OTW guna melihat rumah yang dimaksud. Baru turun, mereka disambut Juna yang ternyata sudah mengenal keduanya, sehingga langsung diajak mereview seisi rumah. Astrid dan Sandra sebagai istri dan anak Dimas setuju jika mereka sementara menginap di rumah ini. Astrid beres-beres pakaian. Ia menemukan gaun hijau di lemari dan sosok di belakangnya. Datanglah agen properti bernama Kevin yang to the point mau membeli rumah ini. Dimas dan Satria diberikan waktu berpikir sehingga Kevin hanya meninggalkan kartu nama. Dimaslah yang paling antusias menjual rumah ini karena menurutnya biaya maintenance lebih mahal daripada harga jualnya. Sampai malam, Astrid masih sibuk dengan barang-barang. Ia duduk di depan cermin, tiba-tiba gaun hijau sudah ada di luar lemari. Satria memotret sebuah lorong dan menemukan ruangan terlarang. Ia malah masuk begitu saja. Pagi hari, motret dilanjutkan hingga akhirnya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Sandra yang gambar sendiri pun tak luput dari potretnya Satria. Di rooftop, Dimas cerita jika dulu ia pernah masuk hotel rodeo. Sampai-sampai diputus hubungan ayah dan anak dengan Brahma. Aku mutusin keluar rumah ninggalin bapak dan juga Satria. Diceritakan, Satria ini kecewa dengan Brahma karena tidak memiliki satupun foto ibunya yang sangat dirindukan. Sandra ngajak Satria ke atas. Mereka menemukan gudang tempat menyimpan lukisan Ratu Kidul yang menurut Sandra menyeramkan. Sampai-sampai Sandra terluka. Disinilah Satria melihat sosok memakai mahkota. Kevin mengajak Dimas melihat 12 lukisan Ratu Kidul yang semuanya dilukis oleh kakeknya bernama Rusdi. Satu lukisan tersisa diduga masih berada di rumah warisan. Satria mereview hasil fotonya, tiba-tiba seolah-olah ada yang mengawasinya, padahal nggak ada siapa-siapa. Astrid malah memakai gaun hijaunya. Lampu berkedip, ada sosok di belakangnya yang ternyata itu bayangan seram. Inilah Chandra, orang yang berani membayar 8M jika lukisan ke-13 berhasil ditemukan. Diceritakan, lukisan Ratu Kidul dapat membawa berkah bagi siapapun yang memilikinya. Banyak pelukis yang kaya raya karena melukis gambarnya Ratu. Sampai rumah, Dimas langsung memasangnya. Sayang sekali, ternyata itu bukan lukisan asli, sehingga Chandra mengurungkan niatnya. Sandra terbangun mendengar suara gemerincing lonceng di lemari yang tiba-tiba gelundung ke kolong. Disinilah ia bertemu sosok. Astrid yang tidur, tiba-tiba kamarnya dipenuhi kelelawar. Sekali lagi, Satria membuka lukisan Ratu Kidul guna memotretnya. Semua selesai, tiba-tiba Satria turun melihat Astrid kesurupan, merusak lukisan Ratu Kidul palsu, kemudian pingsan. Atas dasar ini, Satria menyarankan mereka segera hengkang. Namun, Dimas nggak terima sehingga menimbulkan sedikit peraduan. Gue tuh lagi susah payah cari pembeli rumah ini, tau? Dimas yang main ke kamar Sandra dikabari jika ada lukisan Ratu Kidul di lantai atas. Dimas pun memasangnya di ruang tengah. Satria tidak mau memotretnya sehingga Dimas sendiri yang melakukan.
Menurut Chandra, lukisan Ratu Kidul mahal karena si pelukis perlu tirakat dulu di pantai selatan untuk bertemu langsung dengan sang ratu. Ketika Sandra tidur, Astrid terbangun, ganti gaun hijau ditemani sosok di belakangnya. Seseorang masuk mengendap-endap mengambil lukisan Ratu Kidul. Ternyata itu adalah Kevin. Dalam perjalanan, ia melihat Ciwi nyebrang sehingga oleng. Aneh sekali karena ada rambut di ban depan. Seperti biasa, mobil nggak bisa nyala hingga ia harus tumbang oleh sosok bergaun hijau. Sandra terbangun karena tiba-tiba ia terkunci sendirian. Suara gemerincing kembali terdengar dari lonceng, membuat Sandra berlindung di balik selimut. Ada sosok di belakang membuatnya sembunyi di kolong. Sementara Satria mencetak berbagai foto lama di ruang terlarang hingga hampir tertarik. Beruntung, ia dapat melepaskan diri dan keluar. Tiba-tiba, lukisan Ratu Kidul kembali dengan Astrid yang tiba-tiba mengerang. Mereka ke kamar Sandra, tentu saja sudah hilang. Dimas yang baru datang pun harus turut merasakan kesedihan. Di ruang terlarang, Dimas dan Satria menemukan Rusdi dan Chandra foto bareng. Ini Pak Juna, Mas. Aku yakin dia tahu apa yang terjadi sebenarnya, Mas. Dimaslah yang membawa mobil menemui Juna. Flashback 40 tahun lalu ketika Rusdi diminta Chandra membuat 13 lukisan Ratu Kidul. Sayangnya, tirakatnya tidak direstui sehingga ia menggantinya dengan seorang model bernama Ratri. Diam-diam, ia menjalin asmara dengan Brahma hingga akhirnya kawin lari. Sayang, karena Ratri sudah nggak perawan, lukisan Rusdi gagal terjual. Sebagai hukuman, Rusdi menumbalkan Ratri kepada iblis sebagai ganti kekuatan Ratu Kidul. Itu artinya, lukisan tersebut adalah wajah Ibu Dimas dan Satria. Sementara itu, Sandra disiapkan untuk ritual. Sementara Satria harus beradu dengan Astrid yang kesurupan. Beruntung Juna datang menyelamatkan dengan mengeluarkan sosok yang merasukinya. Usut punya usut, Juna jugalah yang ngeritualin Sandra. Dimas datang pun nggak bisa berbuat banyak. Diceritakan, Juna ini juga mencintai Ratri, sehingga ia menumbangkan Rusdi karena nggak terima pujaan hatinya dijadikan tumbal. Dengan ilmu turunan Rusdi, Juna berharap, Aku akan membangkitkan Ratri ke dunia. satu syarat yang kurang yaitu Juna membutuhkan air kehidupan keturunan Rusdi dalam jiwa Sandra. Disinilah Dimas mau mengalah dengan menumbangkan dirinya sendiri. Datanglah Satria dan Astrid yang tentu saja sudah terlambat dan sia-sia. Keesokan harinya, jenazah Ratri ditemukan utuh di pekarangan rumah hasil dari penumbangkan dirinya Dimas. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film lukisan Ratu Kidul tahun 2019 dan see you next video.